Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mengerjakan tugas tentang keamanan jaringan. Kami memilih modul 8 sniffing. Pertama, perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Didik Trisaputro, NRP 21031777007. Lalu ada Rifan Saputra 21031777012. Lalu ada yang terakhir Afif Abdillah Yusuf, NRP 21031777020. Lalu ada yaitu Man in the Middle Attack, atau kita singkat yaitu MITMA. Ya, seperti pengertian MITM, yaitu merupakan sebuah serangan di mana attacker berada di tengah-tengah suatu kejadian. Kemudian attacker bebas mendengarkan dan mengubah percakapan antar kedua belah pihak, antara klien maupun server. Pada umumnya, attacker akan mengirim ulang transmisi data yang telah diubah oleh attacker dari versi aslinya itu sendiri. Lalu, MITM dikenal dengan istilah Monkey in the Middle Attack. Lalu selanjutnya Session Hijacking. Lalu ada TCP Hijacking. Lalu ada TCP Session Hijacking. Lalu asal nama penamaan untuk MITM atau Man in the Middle berasal dari aktivitas olahraga bola basket, di mana dua pemain saling mengoper satu sama lain dan satu pemain diantaranya berusaha untuk merebut bola tersebut. Lalu bagaimana sih cara bekerjanya MITM? MITM atau dapat dikenal dengan istilah Session Hijacking. Lalu tujuan utama target attacker adalah data-data yang penting, seperti data transaksi bank, contohnya login kredensial, dan yang bersifat data pribadi lainnya. Ya, bisa seperti ya KTP, itu ada NIK, tempat tanggal lahir, lalu ada kredit card, contohnya seperti itu. Jadi contohnya yaitu seperti ini, ada user atau korban kalau melakukan koneksi yang aslinya atau originalnya, user akan mengakses server langsung. Namun kalau ada MITM atau Man in the Middle, kalau ada sniffingnya itu yaitu ada si attacker berada di tengah-tengah koneksi tersebut yang buat baru, jadi ada user yang biasanya langsung ke server, ini ada melewati jalur si attacker terlebih dahulu, yaitu user, ada attacker, baru server. Nah, disinilah si attacker akan mendapatkan data-data yang penting, kredensialnya dari si user atau korban tersebut. Lalu teknik-teknik MITM, Man in the Middle. Teknik MITM dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis jaringan yang akan diserang menjadi dua macam, yaitu ada LAN atau Local Area Network, dan yang kedua adalah Remote. LAN Attack, ARP Positioning. ARP Positioning dapat dikenal juga dengan ARP Spoofing. Attacker akan menggunakan teknik ini untuk mengintip transmisi data yang ada di LAN dan memodifikasi transmisi datanya. Lalu, penyerang dapat merusak ARP cache host yang terkoneksi dan akhirnya mengambil alih IP address dari victim atau si korban tersebut. Lalu ada yang selanjutnya yaitu LAN Attack atau dengan juga DNS Spoofing. Attacker memulai penyerangannya dengan mengintip salah satu ID pada request DNS. Lalu DNS palsu akan menangkap request secara langsung dari korban, ya, seperti copy paste dari korban yang telah melakukan request sebelum DNS server asli menangkap request yang dikirim oleh korban tersebut. Jadi di sini ada si attacker di tengah-tengah mengambil data yang sekiranya yaitu yang salah satu ID yang penting, ya, dari request DNS si user atau korban yang mengarah ke server. Jadi ada suatu topologi yang LAN Attack DNS Spoofing. Di host mengarah ke DNS, lalu DNS membalikan dengan IP-nya 103, contoh dia akan keblok. Lalu MITM ada di tengah-tengah, contohnya X domain, yaitu contohnya ya misal facebook.com menggunakan
Facebook, nolnya pakai 3.com, jadi dia akan mengaksesi host tersebut, dia akan mendapatkan kredensial yang penting. Lalu ada LAN attack, IP address spoofing. Attacker membuat paket IP dengan memalsukan sumber untuk menyembunyikan source IP address atau menirukan sistem komputer lainnya sehingga tidak bisa terlacak. Teknik ini akan berlaku jika IP tiap komputer tidak di-reject atau diperbolehkan ke IP target tujuan attacker. Lalu ada remote attack, DNS poisoning. Sebuah teknik yang merubah atau meracuni informasi pada DNS server dengan mengalihkan alamat IP pada domain target yang diracuni ke alamat IP milik si attacker tersebut tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Rifan Saputra. Oke, terima kasih dari saya. Silakan Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynaldo Rifan Saputra, NRP 2103177012 dari kelas D3 PJJ CC 2017. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu melanjutkan spesial teknik Q. Yang pertama SSL stripping, yang kedua HSTS bypass, yang artinya SSL stripping sebuah teknik yang dikenalkan oleh Moxie Marlispik pada tahun 2009. Teknik ini akan membajak injek trafik koneksi pada protokol HTTP, lalu melihat apakah di dalam kontennya terdapat link dengan protokol HTTPS. Jika terdapat, maka akan diganti dengan link yang berprotokol HTTP atau serupa dengan link HTTP yang original tapi tak sama, yaitu ada contoh link Facebook akan diserapkan secara tak kasat mata dengan Facebook. Hal ini sangat berpengaruh. HTTS bypass awal mula SSL stripping, teknik yang cukup mengesankan hingga pada tahun 2010 semua browser menerapkan aturan baru, yakni HSTS. HTTP Script Transit HSTS merupakan aturan yang telah dibungkus pada keseluruhan aplikasi browser untuk memproteksi website terhadap penyerangan SSL stripping ini, dan web server boleh mendeklarasikan web browser untuk menyambung ke spesifikasi protokol yakni HTTPS dan menolak sambungan yang memiliki protokol HTTP. Sistem kerja HTTPS pada berikut ini: user kepada Twitter.com, dan user juga kepada Twitter.com. HTTPS yang akan dijelaskan pada tahap selanjutnya yaitu praktikumnya. HTTPS bypass. Untuk alasan tersebut, Leonardo Nevi-Eges memperkenalkan skripsi pada tahun 2014, improvisasi dari stripping yang spesifikasi dibuat untuk bypass HSTS. Cara aturan kerja HSTS ini dibuat berdasarkan tiap nama situs domain, maka ini bekerja dengan cara mengganti nama domain dan mengupgrade situs ke protokol HTTP. Cara kerja pada link yang telah diubah akan tidak valid ke DNS server, tapi kondisi kita sedang MTM dan reverse secara mudah. Berikut adalah link-link HSTS bypass. Contoh kerja SSL TPT, yaitu Facebook diganti menjadi Facebook.com. Pada saat link di atas diklik, maka tidak terdapat aturan HSTS yang berlaku pada situs Facebook tersebut. Ya, ini pada tabel HSTS bypass. Pada gambar ada silent, Facebook page, plain text authentication, HTTPS authentication, Facebook page server UR. Alat pendukung untuk MITM, Danif, Ken, SCAM, Karma, Aircheck, WS NIF,
Better alat yang saya gunakan saat ini, dan semua adalah ada 7 domain demonstrasi singkat. Dan berikut ini yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afif Abdillah Yusuf, anggota kelompok dari Mas Didik dan Mas Putra. Di sini saya akan bagian mempraktekkan untuk modul 8 sniffing dengan menggunakan beberapa tools yang saya gunakan. Yang pertama adalah kita harus menginstal GoCLI atau Golang, dan kedua kita akan menggunakan tools BetterCap yang sebagai man in the middle attacks, dan ketiga kita akan menginstal Angry IP Scanner untuk scan IP yang ada pada jaringan yang online, offline maupun router atau gateway. Dan keempat terakhir, di sini saya akan menggunakan VirtualBox dengan operasi sistem Windows sebagai korban. Untuk spesifikasinya menggunakan Windows 10 Pro. Oke, yang pertama kita akan melakukan instalasi Golang. Kita langsung masuk ke situs Golang dengan URL-nya adalah golang.org/doc/install. Di sini akan ada instruksi untuk instalasi beberapa sistem operasi. Yang pertama saya coba Linux dulu. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux, maka saya menginstal Linux. Kedua Mac, dan ketiga Windows. Untuk instalasinya cukup mudah dengan cara download Golangnya, library, lalu ikuti instruksinya yang ada pada situs Golang. Di sini saya sudah menginstal Golangnya dengan cara mengekstrak hasil download tadi, lalu mengekspor mengekspor environment pada Linuxnya. Lalu kita bisa mengeceknya apakah sudah berhasil diinstal atau tidak dengan Go version. Di sini saya coba praktekkan Go version. Nah, di sini saya sudah menginstal dengan versi 1.15.6. Oke. Selanjutnya kita bisa setelah menginstalasi Golang, kita bisa masuk ke instalasi BetterCap. Langsung saja ke situsnya BetterCap dengan URL bettercap.org/intro. Di sini ada beberapa introduction dari BetterCap, apa itu BetterCap, cara penggunaannya, dan modul-modul apa yang saja yang ada pada BetterCap. Di sini ada beberapa modul seperti WiFi, BLE, mouse jacking dengan menggunakan USB dongle, dan kita langsung dapat mengakses shell yang akan diinjection, lalu passive attack, inactive IP, ARP, dan lain-lainnya. Sini kita akan masuk ke instalasinya terlebih dahulu. Untuk instalasinya kita harus menginstal beberapa dependensinya, yakni libpcf, libusb, dan libnetifier. Kita langsung coba praktekkan di sini. Install libpcf. Di sini saya ada beberapa perintahnya, langsung saja enter dan masukkan. Setelah instalasi selesai, berhasil, lalu kita bisa lanjut menggunakan bagian compiling from source. Compiling from source ini ya, yang pertama kita harus install dependensinya terlebih dahulu. Kita langsung buka saja sudo apt install build essential libpcf dev. Ya. Nah, setelah berhasil instalasinya, maka
kita bisa langsung ke step selanjutnya dengan cara go get github.com bettercap. Setelah saya sudah instalasinya, ikuti sampai kita sudah berhasil menginstal. Setelah berhasil menginstal, kita langsung saja masuk dengan cara bettercap min iFish WLP2 S0. Oke, selanjutnya setelah menginstalasi bettercap dengan cara beberapa perintah untuk dependensinya, kita masuk ke Angry IP Scanner untuk scan IP yang ada pada jaringan. Kita langsung masuk ke situsnya angryip.org/download. Di sini ada beberapa sistem operasi yang diinstal. Saya menggunakan Linux, langsung saja ke bagian Linux. Ada macOS dan Windows juga. Sesuaikan dengan distro kalian jika menggunakan Linux dan sistem operasi BIG-nya. Setelah instalasi selesai, saya sudah menginstalnya, jadi kita tinggal buka Angry IP Scanner seperti ini. Oke, ini yang ada pada jaringan saya menggunakan IP dari 1 hingga 255. Oke, kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Kita terlebih dahulu akan scan IP korban menggunakan Angry IP Scanner. Di sini saya akan membuka aplikasi IP Scanner dan sesuai interface jaringan kita menggunakan WiFi. Di sini saya menggunakan WiFi. Jadi terlebih dahulu kita harus melihat interface kita yang ada. Nama interface kita untuk WiFi di sini saya adalah WLP2 S0. Oke, langsung saja kita scan. Oke, di sini ada beberapa penjelasan untuk tanda merah, biru, dan hijau ini. Untuk warna hijau itu IP tersebut adalah IP dari gateway atau ya IP yang dari routernya. Lalu untuk warna biru ini adalah IP yang online pada jaringan tersebut, IP yang aktif yang digunakan. Lalu untuk warna merah ini IP yang offline dan tidak digunakan atau offline. Di sini saya akan mencoba mentargetkan IP dari Windows saya. Di sini IP Windows saya adalah tempat dahulu. Oke, di sini saya menggunakan network. Lalu masuk ke bagian network and sharing center. Details. Di sini IP-nya adalah 1.7 belakang. Oke. Setelah kita mengetahui IP target dari korban, target untuk korban, maka kita bisa langsung masuk ke langkah selanjutnya, yakni monitoring aktivitas yang ada online pada jaringan. Jadi kita langsung saja menggunakan bettercap. Di sini saya menggunakan interface namanya adalah WLP2 S0. Jadi kita langsung menggunakan argumen iFish WLP2 S0. Jangan lupa untuk menggunakan sudo untuk bettercap ini karena menggunakan access root. Lalu kita bisa terlihat, kita bisa membuka aplikasi bettercap. Di sini untuk langkah pertamanya kita lihat dokumentasi terlebih dahulu untuk bettercap ini dan cara membuka modules. Dan ARP HTTP proxy. Oke, lalu langkah selanjutnya cek if config. Oke, sudah, kita perintah help untuk perintah-perintah yang ada pada bettercap. Oke, di sini ada
beberapa modul yang akan digunakan. Kita akan menggunakan ARP spoof. Ya, untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan ARP spoof. Untuk modul ARP spoof ini gunanya untuk merusak dan memodifikasi transmisi data ARP yang ada pada router. Jadi setiap jaringan, aktivitas jaringan akan direkam dan dimodifikasi oleh Bettercap ini. Lalu untuk selanjutnya kita langsung saja menggunakan ARP spoof ini. Untuk perintahnya kita tinggal help, nama modulnya adalah arp.spoof. Nah, di sini ada beberapa parameter dan perintahnya. Untuk parameternya seperti ini, kita pertama akan mengeset targetnya terlebih dahulu. Kita akan set arp.spoof.targets dengan IP-nya adalah 1.7. Oke. Setelah kita set target kita untuk ARP spoof, maka selanjutnya kita tinggal enable saja ARP spoofnya, spoof on. Oke, di sini ada beberapa device lain yang terdeteksi, tapi saya target ke 1.7, dimana adalah IP dari Windows pada VirtualBox ini. Lalu setelah kita enable ARP spoof, maka selanjutnya adalah kita enable HTTP dan HTTPS proxy-nya. Untuk gunanya di sini HTTP dan HTTPS proxy untuk hijack situs HTTP dan HTTPS yang akan diakses oleh korban. Jadi setelah korban mengakses situs yang dengan protokol HTTP maupun HTTPS, kita akan bisa hijack situs tersebut dan akan kita leluasa tracking ataupun logging akses dan aktivitas user, aktivitas korban. Untuk cara enable-nya kita tinggal http proxy.on dan https.proxy on. Oh ya, untuk modul-modul parameternya kita tinggal help saja seperti ini dan help http.proxy-nya https. Setelah kita enable http dan https proxy, maka selanjutnya kita menggunakan netsniff. Di sini modul netsniff ini, modul netsniff tujuannya kita akan mengetahui dan mengintip situs apa yang diakses oleh korban, mulai dari domainnya, protokolnya, original hostnya, dan lain-lain yang ada pada header dan request dan header responnya. Kita langsung saja kita enable netsniff on. Oke. Di sini kita sudah dapat memonitoring aktivitas yang ada pada target kita. Kita langsung saja akses, kita buka Windows-nya untuk mencoba apakah berhasil atau tidak. Saya akan buka Google Chrome. Akan muncul seperti ini, apa saja yang di query dan diakses, mulai dari nama domainnya hingga sifatnya, protokolnya. Saya coba buka time.com. Ini terus simple situsnya. Nah, di sini ada peringatan your connection is not private yang menandakan ARP-nya sudah kita poisoning, sudah kita racuni dan modifikasi dengan menggunakan Bettercap ini. Kita sebagai bahan uji coba saja kita proses, dan sepertinya kita dapat mengakses time.com ini. Akan tetapi situs ini sudah dimodifikasi oleh Bettercap dan dapat kita lihat mulai dari request hingga responnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita sudah berhasil. Maka selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat script berbahaya di sini untuk injeksi situs yang sudah kita dapat modifikasi dan yang diakses oleh korban juga. Jadi kita dapat memasang script berbahaya untuk injeksi, semacam injeksi gitu. Oke, yang pertama kita masuk ke folder coupletnya milik Bettercap ini. Untuk coupletnya sendiri itu adalah bentuk script atau konfigurasinya modul yang sudah jadi, dan otomatis akan digunakan oleh Bettercap
tanpa kita konfigurasi manual seperti sebelumnya kita enable satu-satu, tapi di sini kita sudah dapat otomatis enable yang kita butuhkan apa saja sesuai coupletsnya ini. Nah, untuk akses isi dari couplet yang sudah disediakan oleh Buttercat ini, kita langsung saja masuk ke folder berikut. Kita akan buat terminal baru. Oke, kita masuk ke cd user local share Buttercat couplets. cd. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke folder couplet. Isinya apa saja sih? Kita lihat. Di sini saya banyak sekali couplet yang ada untuk digunakan. Kalau kita tujuannya ada yang mulai dari crypto miner, kita dapat injeksi script miner kita, miner untuk kriptografi ini seperti Bitcoin. Nah, itu kita dapat injeksi ke situs sesuai yang diakses oleh korban kita, lalu enumerate untuk melihat informasi-informasi situs dan korban. Kemudian korban ada lagi Facebook phishing juga, git spoof, HSS hijack dan lain-lainnya, dan ini ada JavaScript inject. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung saja untuk akses bentuk code-nya ini tadi yang sesuai di dokumentasi Buttercat ada pada Ethernet proxy http.proxy. Kita sudah membukanya di sini. Nah, di sini ada sebuah script, contoh script untuk menginjeksi script JavaScript kita dengan bahasa JavaScript yang akan tampil di korban. Oke. Untuk selanjutnya kita coba buat file JavaScript ini dengan ekstensinya adalah .js. Folder couplet tadi ya, kita langsung saja edit. Jangan lupa untuk menggunakan sudo. Di sini saya sudah membuat filenya dan menggunakan script tadi, function on response seperti ini. Nah, kita tinggal saja ganti abuser JavaScript ini menjadi script berbahaya kita. Di sini saya menggunakan alert. Alert ini yang berarti adalah cuma tampilan pop-up biasa pada web JavaScript untuk menampilkan pesan saja. Di sini saya menggunakan sebagai contoh. Oke, kita langsung saja simpan. Lalu jika kita sudah membuat filenya, kita langsung saja dapat memasukkan script tersebut dengan menggunakan dengan pada modul HTTP proxy dan HTTPS proxy. Kita coba lihat parameternya. Nah, di sini ada untuk HTTP proxy kita dapat memasukkan scriptnya dengan cara HTTP proxy.script. Nah, di sini adalah proxy untuk JavaScript. Dan untuk HTTPS-nya juga sama menggunakan parameter .script. Di sini saya sudah masukkan. Untuk perintahnya adalah .proxy. Kita jangan lupa untuk menggunakan set http.proxy.script. Kita langsung saja masukkan file dari inject.js ini. Jangan lupa untuk file, nama filenya adalah user local couplets dan inject.js. Begitu juga kita sisipkan HTTPS proxy ini. Oke. Lalu kita on off kan kembali, restart modulnya dengan cara http.proxy off. Lalu kita on kan kembali dan juga https.proxy off. Lalu kita on kan kembali. Oke, langsung saja kita coba pada VirtualBox Windows ini dan kita coba refresh. Ya, ini kita proceed aja. Nah, di sini sudah dapat tampil tereksekusi menandakan bahwa script berbahaya kita sudah masuk dan sudah termodifikasi ke dalam situs time.com ini yang diakses oleh korban target kita untuk ARP-nya. Hello from Afif. Di sini saya akan coba menggunakan HTTP login yang ada pada Google.
Kita coba buka portal dan ada full web juga di sini. Hello from Afif, seperti ini. Jangan lupa untuk enable proxy HTTPS nya. Proxy on. Oke. Hello from Afif. Seperti ini. Lalu kita coba login seperti ini. Afif @test.com. Nah, di sini sudah dapat terekam jejaknya. User email afif@test.com, Afif, dan login. Ini adalah bentuk parameter form tadi, mulai dari usernya hingga password sudah kita rekam aktivitasnya. Di sini juga Afif login. Hello from Afif, ini injeksi kode dan ini buktinya. Untuk responnya seperti ini, you name Afif dan pas Afif. Oke, untuk praktek kita kali ini cukup sampai sini saja. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa melalui grup WhatsApp kita, keamanan jaringan. Saya sebagai perwakilan untuk praktikum keamanan jaringan ini, kelompok saya adalah Didi Trisaputro dan Revanza Putra, dan saya Afif Abdillah Yusuf. Sekian dan terima kasih.